Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Paralabda 2 ingin membahas tentang literasi digital di era pendidikan. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok Pralabda 2. Saya Damar Aditya Agis dengan NIM 21231012 dari Prodi Teknik Logistik. Saya Inyoman Yusuf Ferdian dengan NIM 21231029 dari Prodi Teknik Logistik. Saya Firson Adam Nicholas dengan NIM 03231035 dari Teknik Mesin. Saya Satrian Wijaksono dengan NIM 05231084 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Jihan Naifah dengan NIM 05231035 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Helmi Asril Rayhandi Putra dengan NIM 18231030 dari Prodi Rekayasa Keselamatan. Dan terakhir saya Ibrahim Nur, NIM 04231039 dari Prodi Teknik Elektro. Next. Selanjutnya kita akan membawakan outline, yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian literasi digital. Yang kedua, komponen literasi digital. Yang ketiga, pengaruh literasi digital dalam pendidikan. Selanjutnya. Baik, saya akan membacakan pengertian literasi digital. Literasi digital adalah salah satu indikator dalam pendidikan dan kebudayaan untuk menciptakan cara berpikir peserta didik yang kritis dan kreatif. Literasi digital memicu peserta didik dari penerima informasi yang pasif menjadi aktif. Literasi digital memiliki posisi utama dalam kebutuhan pendidikan dewasa ini. Dengan literasi digital, peserta didik dapat mempelajari calistung atau baca tulis hitung sebagai dasar pendidikan kepada peserta didik dengan usia dini dan bahkan pada disiplin ilmu lainnya. Peran literasi digital dalam dunia pendidikan sangat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada komponen literasi digital. Yang pertama ada social networking. Kita harus lebih cermat dalam memperoleh informasi-informasi dari sosial media tersebut. Dan juga wajib diseleksi terlebih dahulu. Namun, tidak semua orang cermat dalam upaya menyaring informasi yang tersebar. Yang kedua ada transliterasi. Komponen transliterasi ini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan, hingga mengkomunikasikannya. Selanjutnya yang ketiga, maintaining privasi. Privasi menjadi hal penting dalam literasi digital ini. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime. Dan yang keempat, mengenai digital identity, komponen ini berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Yang kelima yaitu creating content. Creating content merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten, misalnya platform Powtoon, Blogspot, WordPress, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu repurposing content. Komponen ini mengutamakan bagaimana kita membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengaruh literasi digital terhadap pendidikan. Oke, yang pertama, pengaruh positif penggunaan digital dalam pendidikan. Dengan adanya digital teknologi, mempermudah dalam mencari bahan pembelajaran bagi peserta didik. Anak didik mudah mendapat pembelajaran, mempermudah melakukan interaksi antar pendidik dengan peserta didik sekalipun dalam situasi saat ini tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi dengan adanya teknologi pembelajaran dapat terus berlangsung melalui online. Baik,
Yang selanjutnya ada pengaruh negatif dalam pendidikan, yaitu ada anak kurang bergaul dengan temannya, mengurangi interaksi antar sesama, anak muda mengakses video pornografi, adanya berita-berita yang tidak bertanggung jawab atau hoax, bullying melalui teknologi sehingga menjatuhkan mental anak, anak juga lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kesimpulannya, pengaruh literasi digital ini sangat pesat dalam pendidikan. Tidak hanya bergantung dengan pendidik, tetapi orang juga bisa belajar secara mandiri melalui teknologi yang ada. Tetapi dalam menggunakan teknologi sekarang, kita harus lebih bijak, karena teknologi sekarang dapat membawa dampak buruk dan baik. Sekian hasil kerja dari kelompok Prolabda 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.